Jadi kalau teman-teman mau ambil ya cari area demand-nya, jangan pas dia rally main masuk aja gitu. Oke. Nah, kemudian tadi kita bahas sektor energi dan komoditas nih. Saya mau beralih ke sektor yang high beta karena tadi di awal Ci Rahel kan bahasa yang high beta nih. Hmm. Bagaimana kita mengidentifikasi saham itu high beta dan saham beta incaran dari Ci Rahel apa? Silakan. Kalau saham pilihan aku itu yang high beta itu ada BBRI, BCA, sama MDKA. Cuma aku itu memang paling suka di MDKA. Karena inflonya sekali lagi. Karena inflow, terus apa ya, aku lumayan hafal sama sama apa namanya supirnya. Kelakuan supirnya tuh aku Hmm, hafal. Karena aku sering di sana kok. oke. Jadi tadi kita udah bahas nih. Yang pertama kita lihat teknik analisis pasif pattern. Yang kedua kita Mm-mm. lihat inflow. Yang ketiga ngelihat kelakuan supirnya. Nah, aku pengen kulik-kulik yang ketiga Oh, nih. Gimana? tapi kalau kelakuan supir ya nggak usah dibahas karena itu kan nanti beda, nggak, nanti beda supir, beda lagi caranya kan. Makanya yang aku pegang itu teknikalnya aja. Oke. Dan juga kalau kita udah nyaman, udah ada vibration ya dengan saham tersebut, Mm-mm. kita mengenal kinerja supirnya itu akan menjadi lebih baik, betul nggak, Cirahel? Ya, heeh. Gitu. Jadi yang ketiga Dan itu tambahan aku, aja tadi ya. ya, dan aku tuh trading saham itu kok, yang apa sahamnya tuh itu aja, nggak pencolotan kemana-mana tuh enggak, karena aku itu trend following. Selama dia belum trennya itu belum ganti, ya aku akan ada di sana terus gitu. Wah, bagus nih. Tadi kan kita udah bahas mengenai kapan saham itu akumulasi, kapan distribusi. Nah, sekarang saya mau tanya Hmm. ke Rahel, kapan kita melakukan pembelian saham dan kapan kita melakukan penjualan? Silahkan. Kalau aku ya kok, aku itu kan ada grup belajar di wisata saham itu. Jadi apa namanya, wisata saham itu tuh isinya orang-orang yang memang buta teknikal. Jangankan buat baca pattern kok, untuk narik tren aja mereka nggak bisa gitu. Jadi mereka itu aku latih gimana caranya buat lihat tren segala macam itu. Nah, terus apa namanya? Aku kasih tahu sama mereka sahamnya memang dari aku berdasarkan info karena mereka kan nggak punya screenernya kan. Jadi masuk apabila dia ada di demand. Oke, jadi Cici punya screenernya khusus untuk member wisata saham. Habis Ya, ada screenernya di stock universe-nya Cici tadi, Cici kasih tahu area demand-nya mana untuk dilakukan oh pembelian. enggak, aku nggak akan pernah manjain mereka, aku nggak akan pernah. Oke. Jadi aku kasih pilihan saham, mereka suka yang mana, mereka gambar sendiri. Nanti kalau mereka nggak yakin, mereka lempar itu saham ke grup, dia tanya, Cece ini bener nggak gambarnya? Nggak ada, aku suapin-suapitan, nggak ada. Karena aku mau mereka itu jadi trader mandiri. Oke, jadi benar-benar malah ada Mm-mm. pengajarannya ya. Pengajarannya seberapa sering di grup wisata saham? Yang rutin itu aku harus siapin mereka apa namanya, tentang resiko-risiko yang akan dihadapin di hari di minggu depannya gitu. Jadi mereka harus siap gitu. Terus saham apa aja Oh, sih yang aku akan kasih ke mereka? Nah, nanti dari Zoom itu mereka boleh tanya-tanya. Tapi kalau ada kasus yang apa namanya, yang kebangetan banget gitu menurut aku, mereka boleh minta jadwal Zoom sepulang aku kerja gitu. wow, luar biasa banget sih totalitas ya Ci Rahel ini untuk wisata saham. Jadi jangan lupa follow wisata saham dan buka rekening Sukor bareng wisata saham di link bio-nya wisata saham ya, Cik ya. Ya, karena apa? Aku tuh seneng sama orang yang pinter kok. Maksudnya eh, apa? Menurut aku ya, di market itu untuk dapet uang itu jauh lebih lebih apa ya, lebih cepat dibanding orang kerja kantoran gitu. Jadi Mm-mm. kalau seandainya mereka itu males untuk belajar,
alasannya apa gitu. Dengan cuma satu garis aja bisa dapetin duit, kenapa harus males gitu? Oke, jadi visi misinya adalah membantu orang-orang untuk mendapatkan duit lebih lagi di capital market selain dari duit penghasilan pekerjaan harian mereka ya, Ci ya. Sehingga Ya, dengan wisata saham bisa dapat scanner sahamnya seperti apa dan diedukasi kapan entry. mm-mm. Nah, tadi kita Ya, baru bahas mengenai kapan entry nih. Kalau exitnya mm. sendiri, ketika trennya patah, Cici melihat tren patah itu seperti apa? Silahkan. Kalau tren patah itu ya apa berdasarkan gambar aku. Kalau seandainya gambarnya itu ada garis tren yang dijebol, itu artinya aku selesai di situ. Langsung keluar, keluarnya nggak sebagian-sebagian, tapi keluar kok. Enggak, keluar semua. Oke, iya, iya, iya. Apalagi kalau penurunannya itu sampai kena strukturnya. Itu mau minus berapapun aku akan buang itu. Oke, jadi benar-benar lihat tren lainnya, nggak peduli dia patah MA20, MA50, tapi pokoknya kalau tren lainnya udah patah langsung jual seperti itu, Ci. Aku tuh cuma pakai EMA 200 kok, nggak ada EMA lain-lainnya itu nggak ada. Oke, jadi wisata saham Cik Mm-mm. Rahel hanya melihat MA200 ya. Oke. Iya, Jadi waktu IHSG kemarin deg-degan juga ya, kita MA200-nya nyaris kejebol tuh di area 6580. Waktu itu kan sempat sampai 65 ya, jebol MA20, iya. tapi akhirnya mantul lagi di hari yang sama. Jadi kalau Cik Rahel tuh Cuma, melihat hmm, candle itu ketika end of day, jadi tradingnya itu benar-benar lihat daily chart tanpa melihat chart 1 jam, 15 menit, 30 menit, 5 menit, atau gimana? nggak aku ngambil keputusannya emang pakai chart yang daily. Mhm. Cuma untuk ngelihat volumenya, memang aku pakai yang 1 jam. Oke, volume lihat 1 jam, tapi untuk Ya, patternnya ya daily. Dan di sini udah mulai banyak nih testimoni dari teman-teman sekalian. Dan kita juga persilahkan teman-teman sekalian yang punya saham bisa tanya kira-kira saham ini gimana, bisa tanya di kolom Q&A, jangan di uh, chattingan ya, chatting nanti ketutup. Dan juga buat teman-teman sekalian saya ingin mengingatkan, event hari ini bisa di screenshot, tag ke Sukosivitas, Wisata Saham, dan juga Belgia 17, yang mana teman-teman nanti untuk 5 orang beruntung akan mendapatkan buku yang akan saya tanda tangani langsung berjudul Merdeka Finansial dengan Investasi Saham. Dan di situ saya juga akan bahas mengenai classical technical analysis, kemudian kapan beli kapan jual juga di situ. Tapi kita juga ngobrol banjir hal ini untuk memperdalam strategi beliau. Dan itu saja. Untuk join wisata saham gampang, tinggal follow wisata saham dan buka rekening Sukor di link yang ada di wisata saham. Oke, kita langsung ke Q&A. Yang pertama, pertanyaan dari Eric Puy. Inflow yang dimaksud di sini inflow yang seperti apa? Akankah hanya foreign inflow atau termasuk yang domestic inflow? Silakan, silakan. kalau screener aku itu kok net buy. Jadi aku ada apa screener untuk foreign juga ada. Cuma aku lebih sering ngelihat inflow yang net buy. Mm-hmm. Net by foreign ya? Jadi 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 campuran foreign, domestik itu campuran ya itu yang sering aku lihat. Oke, jadi yang net buy ya, emiten net buy. Nah, Ya, biasanya Cici ngelihat broker summary berarti itu atau enggak. lihat net Aku nggak buy-nya pernah aja? lihat broker summary. Wow, berarti Cici benar-benar nggak lihat broker summary tapi lihat Enggak. net buy-nya emiten itu tiap hari ya begitu ya? Iya, Oke. modelnya tuh ya kayak kayak ini aja kok, kayak em, apa selama 8 minggu mereka tuh ada pembelian berapa sih gitu. Tapi aku nggak tahu mau siapa yang beli aku nggak pernah lihat. Aku penasaran nih, Ci. Kan Cici kan punya screener. Itu cara bikin screenernya gimana sih? Logic behind the screener itu gimana sih? Apakah boleh dibocorkan dikit-dikit di sini? Aku juga nggak tahu orang internal aku sih yang bikin. Aku cuma tinggal pakai gitu. Oh, jadi intinya kalau teman-teman pengen dapat akses ke screenernya, pengen dapat screeningan dari Ci Rahel dan Wisata Saham, jangan lupa buka rekening di e-commerce.com. Ya, Yang ada wisata saham bisa buka di link bio wisata sahamnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan hmm. selanjutnya boleh ya, Ci ya? Ya, ha-ha.
Pertanyaan selanjutnya adalah dari Suyanatan. Ci, SMDR trennya naik. Tapi saat ini konsolidasi. Bagaimana cara melihat dia akan masih uptrend? Silakan SMDR. SMNDR aku juga punya sih kok. Tapi Dia ya, SMNDR, kayaknya masih bagus tuh. ya SMDR itu eh, secara fundamental dia itu bagus. Nah, kalau kalau konsolidasi dilihat pas dia turun, tapi volumenya nggak ada. Itu namanya dia lagi konsolidasi. Nah, ini kejadian di SMDR. Harusnya kalau seandainya dia masih sideways di area itu aja ya nggak perlu takut. Oke. Dan Cici ini rencana kalau SMDR ini kan masih membentuk base yang baru ya. Cici kan Iya, punya di bikin base. bawah. Cici Hmm. bakal jual kalau dia tembus berapa untuk posisi saat ini? Ya namanya trend following, tunggu dia patah trend kok. Oke, tunggu patah tren ya. Ya, Dan kemudian kalau untuk re-entry apakah masih bisa? Kan rally-nya udah cukup tinggi. boleh, boleh. Ini kan dia lagi bikin base nih kok. Yes, Area lagi area bentuk beli base. area belinya 2510 boleh. 2510 terus pokoknya area ya. Kalau kalau demand itu kan area kan dari Betul. 2620 sampai 2510. Nah, itu MM-nya diatur. Oke, 2620 sampai 2510 bisa perhatikan MM-nya. Asal nggak jebol 25 harusnya oke lah, Ci ya. Iya, heeh. Oke, selanjutnya kita akan bahas saham lainnya. Ini dia yang bahas saham Selis. Apa Tapi itu? ini coba kita nih. Nah, Selis sama nasi dari Canon menarik atau enggak sih? Dua saham, Selis dan nasi. Yang benar gitu loh kalau beli saham. Terus sama apa? Nasi. Nasi. Lapar. Cirahel sampai ketawa nih. Jarang dengar sahamnya pasti. Aku sih nggak suka ya Swiss karena dia downtrend kok. Oke, Selis masih downtrend jadi nggak suka. Kalau nasi Nggak suka. masih juga nggak suka ya, volumenya antara ada dan tiada ya, suka ngilang-ngilang Iya. volumenya. Heeh. Jadi waspada ya, Yang kalau yang volume benar suka gitu ngilang ini, loh. kalau kita beli tiba-tiba volumenya hilang kita nggak bisa jualan. Kayak itu kok, Suli. Abis HK, tremor kan? Karena volumenya antara ada dan tiada, benar. Iya. Oke, dan selanjutnya nanti kita akan tanyakan lagi nih secara mendetail dari Ci Rahel. Hmm. Dan pertanyaan selanjutnya kita dari Edo Buntaran, yaitu saham kaitannya menang kontraktor pertambangan yaitu DOID, DOID. Bagaimana pandangan Ci Rahel terhadap DOID? Doit. Mana ya? Bentar ya kok ya. Sama nih, aku juga sambil lihat laptop. Doit, aku sih masih simpen ya Doit ya. Mm-mm. Tapi ya itu kok, aku tuh kan nggak bisa nebak-nebak IHSG kan. Jadi tetap aku pasang TS. Begitu kan di Sukor kan ada TS tuh sekarang kan. Yes. Nah, sekalian Nah promosi pakai. nih teman-teman, pasang TS ada di menu aplikasi Spot by Soko Sekuritas. Ini aku tunjukin aplikasinya di menu jual itu langsung ada TS-nya nih. Jadi teman-teman di sini bisa lakukan penjualan di menu seperti ini nih, ada trailing stop-nya. Nah, kalau Ci Rahel biasanya pasang TS-nya itu kalau turun berapa poin dari last price-nya atau berapa tick biasanya dari harga tertingginya? Kalau aku ini kok, apa namanya, cuma lihat candle hari itu. Oke, jadi mending pakai advance dong kalau gitu daripada pakai Enggak, TS. enggak, enggak. Kalau kalau apa kalau yang grup aku itu kan kebanyakan orang kerja kan, orang kantoran.
Jadi Hmm. mereka pakai TS. Kalau aku lebih lihat tutupan hari. Itu aku kerjain manual Oh, gitu. jadi kalau untuk orang-orang yang kerja yang sibuk disarankan pakai TS dan advance ya supaya lebih disiplin. Tapi kalau buat Hmm, Cirahel sendiri kan Cirahel juga di market juga lumayan aktif ya. Jadi iya. Cici lebih market order ya daripada pakai menu-menu itu. Mm-mm, mm-mm. Oke, jadi kembali lagi disesuaikan dengan ketersediaan waktu teman-teman nih. Di market ada atau Iya. enggak. Tapi buat teman-teman sekalian yang sibuk, di sini Super udah menyediakan aplikasi trailing stop dan advance order untuk sell atau buy. Jadi teman-teman bisa manfaatkan fitur ini dengan buka rekening di eform.supersukses.com yang aplikasinya baru di launching 17 Mei kemarin. Kemarin kenapa nggak bisa Udah datang gitu, sih launchingnya? aku lagi dikirim ke klien, jadi aku nggak bisa dateng. Oh, emang Cici ini sibuk banget, multi talenta, seorang profesional tapi juga trader, jadi luar biasa banget nih. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lagi ya, Nici ya. Ini ada pertanyaan Ya, lucu nih. Ini bisa dimarahin si Rahel kali kalau ditanya begini. bener. Saham-saham Mau trader apa marah nih, aku Cek? baca ya. Aku tahu nih. Jadi si Rahel ini orangnya sangat disiplin, tegas. Jadi kalau untuk yang member di wisata saham harus disiplin. Kalau udah bikin trading pun harus disiplin dengan yang dibikin. Kalau Iya. enggak, nanti si Rahel bisa ngomel. Mungkin bisa sharingkan nih, Cik. Gimana si Rahel mengedukasi member-member dari wisata saham. Eh, aku itu ya selalu bilang ke mereka itu jangan pernah entry kalau kalian itu tidak ada peta. Hmm. Misalkan aku bilang gini, eh kan apa dulu ya asal aku ngomong apa gitu main haka mereka kan. Abis itu ngadu. Iya benar. Abis itu ngadu kan sama aku ini sangkut-sangkut. Nggak aku jawab kok. Aku tinggal tidur Oke, gitu. Jadi eh tiap kali apa namanya ada saham bagus gitu ya, terus saham mereka nggak gerak gitu, belum gerak gitu. Aku selalu bilang jangan jangan pernah ngejar saham yang lagi rally kalau memang nggak ada persiapannya. Aku bilang gitu. Harus diingat lagi kalau orang sangkut cut loss itu sakitnya kayak apa gitu. betul, betul, betul.